isinya itu 5 kilogram emas itu adalah itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama Genta Bumi Jaya, saudara-saudaraku semua yang khususnya di Barling Mas Caket maupun yang dimana saja berada. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, dan dimudahkan segala sesuatunya dari Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga doa yang ikhlas ini dikabulkan oleh Yang Maha Kuasa. Dalam kali ini kami akan membuat sebuah tema, yaitu harta yang telah dibawa atau yang diembannya oleh sang kesatria Piningit, yang letaknya berada di mahkotanya itu tidak akan pernah habis bila mana itu dibagikan kepada umatnya di atas muka bumi ini di seluruh dunia, yaitu per orang akan mendapatkan 5 kilo hartanya dari emas sang kesatria Piningit atau sang penilih yang telah dipilih oleh Yang Maha Kuasa mengemban amanah dari Yang Maha Kuasa. Maka dari itu, saudara-saudaraku semua, dengan kedatangan sang kesatria Piningit yang telah dinanti-nanti oleh kita semua, semoga saja berjalan dengan lancar, tidak ada suatu kendala apapun di dalam titah membawa amanahnya di atas muka bumi ini. Dengan perjalanannya sang kesatria Piningit itu selalu menebarkan suatu kebajikan dan kebaikan untuk kehidupan kita semua, yang selalu dibawa itu adalah senjata Trisula Wedanya, yang senjata bermata 3 atau dengan tombak luhur budi yang disebut itu ibarat pedang itu tombak bermata 2. Nah, di sini kami ceritakan di dalam kemampuan dalam versi saya harta amanah yang telah diamanahkan kepada sang kesatria Piningit atau penghantar sang Ratu Adil, yaitu harta yang ada di dalam mahkotanya, yaitu sebuah ilmu yang akan dibagikan atau yang selalu diajarkan kepada generasi-generasi penerusnya, yang selalu itu akan membawa suatu kedamaian atau mementingkan demi nusa dan bangsanya untuk menuju negeri ini menjadi negeri yang damai, aman dan tentram, atau menjadi sebuah negeri yang gemah lipah loh jinawi, menjadi mercusuar dunia. Di sini kami ceritakan tentang harta amanah atau harta yang telah dibawa oleh sang kesatria Piningit itu adalah sebuah ilmu yang ditebarkan kepada kita semua, yaitu ilmu dari segala sumber ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bisa untuk bekal kita hidup di atas dunia maupun di akhirat, yang disebut akhirat itu adalah akhir umur. Nah, emas 5 kilogram tersebut itu karena orang terdahulu dalam ceritanya itu adalah emas simbol dari kemuliaan. Jadi jangan keburu-buru salah paham dalam kami itu menceritakan tentang
orang terdahulu itu cerita, kami meneruskan atau kami itu mengutip. Emas 5 kg itu adalah simbol dari kemuliaan mahkota sang kesatria Piningit yang disebut kilo itu adalah sebuah timbangan. Nah, dalam timbangan ini itu adalah dalam perjalanan manusia hidup di muka bumi ini selalu itu dikelak. Di kemudian hari itu akan ditimbang mana yang berat dan mana yang lebih ringan atau akan sama timbangannya di antaranya kanan dan kiri, yaitu kehidupan manusia mengambil kehidupan di jalan tengah bagaikan pedang bermata dua. Itu yang disebut atau yang diemban harta amanah oleh sang kesatria Piningit. Karena sang kesatria Piningit sendiri itu menghendaki kepada kita semua, kepada kehidupan di atas muka bumi ini itu akan lebih condong membagikan sebuah ilmunya. Jadi menurut sang kesatria Piningit itu, ilmu itu adalah lebih penting dan lebih utama dibanding diberi harta. 1 gunung atau 2 gunung itu akan habis apabila tidak punya ilmunya. Tapi manusia hidup di muka bumi ini di atas dunia, apabila kita itu tidak punya harta tapi punya ilmu untuk mencari harta, itulah bisa untuk bekal hidup di atas dunia atau bisa untuk bekal hidup, bekal ibadah kita selama masih berjalan di muka bumi ini. Semua yang telah ditebarkan kepada sang kesatria Piningit oleh kepada kita semua, yaitu hanya sebuah ilmunya, dari ilmu hitam maupun ilmu putih, dari segala keyakinan maupun berbagai kalangan agama. Ilmu itu tergantung cara kita itu memakainya. Ilmu hitam akan bisa menjadi putih, ilmu putih akan bisa menjadi hitam. Maka dari itu disebut sebuah ilmu adalah pedang yang tajam bermata dua. Ilmu putih bila mana kita lakukan untuk suatu tidak kebaikan itu adalah akan menjadi hitam. Tapi ilmu hitam apabila kita itu gunakan untuk suatu kebaikan itu adalah akan menjadi ilmu yang putih. Yang disebut ilmu putih itu ilmu yang bersih, ilmu yang tidak mengandung suatu kotoran, seperti zaman terdahulu konon dalam cerita ketika Masjid Demak dibangun oleh para wali, yang saka tunggalnya di bagian tengah itu kurang. Itu telah diciptakan tatal oleh Kanjeng Sunan Kalijaga sendiri menjadi sebuah tiang yang kokoh, dan kayu jati yang telah didirikan untuk menjadi tiang Masjid Demak itu kayu jati yang berasal dari kerajaan Cirebon, yaitu dari Syekh Sarif Hidayatullah atau yang dikenal Eyang Sunan Gunung Jati. Dengan ilmunya Kanjeng Sunan Kalijaga itu membawa ke Demak, yaitu dengan ilmunya yang disebut itu ilmu transfer kalau zaman sekarang. Nah, ilmu transfer ini kalau zaman dulu itu bisa disebut ilmu santet. Yang disebut ilmu santet itu ilmu untuk mengirimkan suatu barang. Kalau zaman dulu ilmu-ilmu seperti itu digunakan untuk kebajikan, untuk kepentingan, untuk keperluan, karena dengan adanya belum ada suatu kendaraan. Nah, itu yang disebut ilmu hitam menjadi putih, untuk kebajikan dan untuk kebaikan. Tapi kalau ilmu santet itu digunakan untuk mentransfer jarum atau paku dan sebagainya, itu adalah untuk suatu kejahatan, hal-hal yang tidak baik, yang itu disebut ilmu hitam. Maka dari itu semua sumber ilmu yang telah
diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atau yang Maha Kuasa itu sesungguhnya semuanya bermanfaat, tergantung kita itu cara memakainya. Seperti halnya pedang. Pedang kalau kita gunakan untuk menebang kayu, kayu itu dijadikan sebuah untuk kebutuhan kita, untuk membuat sebuah gubuk untuk bernaungnya kita, itu adalah digunakan untuk suatu kebajikan. Tapi kalau pedang itu digunakan untuk menebang kayu atau menebang sesuatu dengan sembarangan yang tidak bermanfaat, itu adalah untuk suatu kejahatan. Dan pedang itu apabila untuk membunuh orang pun itu jadi tidak bermanfaat, akan mengandung suatu kejahatan di dalam pedang tersebut. Nah, kita punya pedang pun tergantung cara kita itu menggunakannya. Jadi kita itu harus tahu bagaimana cara kita mengendalikan suatu ilmu dan menggunakan suatu ilmu. Semua ilmu itu bermanfaat bila mana kita itu cara menggunakannya untuk hal-hal yang kebajikan, untuk kepentingan. Nah, jiwa-jiwa sang kesatria piningit itu seperti itu, akan menebarkan sebuah ilmu di muka bumi ini. Dari sejak zaman terdahulu kala itu selalu hanya menebarkan sebuah ilmu yang bermanfaat. Bagaimana kita itu mengais rezeki, bagaimana kita itu bisa menjadi naik derajatnya, bagaimana kita itu bisa menjadi naik tahta, itu adalah sumber dari ilmu. Itu harta yang dibawa oleh sang kesatria piningit sendiri yang dibagikan kepada umatnya di atas muka bumi ini, sebagaimana itu di zaman Rasulullah Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang dicintai oleh orang sedunia. Nah, ini dalam versi saya untuk dalam cerita sang kesatria piningit yang selalu itu dinanti oleh diri kita semua. Maka dari itu kita itu wajib untuk menghargai dari sang kesatria piningit sendiri yang kita itu menanti, dari para guru, para syuhada, para aulia dan para wali-wali yang telah menebarkan sebuah ilmu kebajikan kepada kita semua. Itu adalah yang disebut ilmu harta sang kesatria piningit. Jadi setiap apa yang kita itu dapatkan, sebuah legenda maupun cerita maupun sampai detik ini yang sedang gencarnya dibicarakan, kapan sang kesatria piningit itu akan hadir dan misinya itu akan bagaimana dan seperti apa. Menurut dalam versi saya itu sang kesatria piningit itu adalah tidak lain itu hanya memberikan suatu ajaran kebajikan, ilmu-ilmu yang telah dibawakan, sebagaimana harta yang di mahkotanya itu adalah sebuah mahkota yang isinya itu 5 kilogram emas. Itu adalah itu simbol suatu kemuliaan, adalah itu ada 5, yaitu yang tertanam di dalam jari kita itu sudah menjadikan sebuah contoh. Itu adalah 5 kemuliaan dari sang kesatria piningit sendiri, itu yang dinanti oleh kita semua. Itu adalah di dalamnya itu berisi 5 itu. 1 itu pengetahuan, di jari ini adalah sebuah cinta kasih, yang di jari tengah itu adalah suatu keadilan, yang di jari manis ini adalah suatu kebenaran, dan di jari kelingking ini adalah suatu kejujuran. Jadi ini sudah lengkap yang dibawa oleh sang kesatria piningit yang selalu itu dinanti oleh kita semua, yaitu yang disebut pengetahuan, cinta kasih, keadilan, kejujuran, dan kebenaran. Itulah yang dibawa oleh sang kesatria piningit
maka dari itu akan menghantar seorang pemimpin yang mampu akan membawa negerinya dan bangsanya menjadi mercusuar dunia. Sang Ksatria Piningit itu hanya mengantarkan seorang pemimpin yang akan membawa sebuah negerinya dengan bangsanya menjadi suatu kemerdekaan damai dan tentram sampai dengan akhir zaman. Itulah yang disebut Sang Ksatria Piningit. Sang Ksatria Piningit sama halnya itu Sang Pamomong atau seorang guru. Sang Pamomong kalau di tanah Jawa itu yang selalu itu dibicarakan oleh kita semua yaitu yang namanya Ki Semar atau Eyang Semar, Sang Pamomong, sang pemimpin yang akan membawa negerinya menuju ke mercusuar dunia. Jadi dalam bahasan kali ini untuk cerita tentang harta Sang Ksatria Piningit yang dibagikan itu tidak akan pernah habis sampai dengan akhir zaman, itu adalah harta keilmuannya. Akan dibagikan kepada siapapun, akan dibagikan kepada dari anak kecil sampai dengan hingga dengan orang yang dewasa. Maka dari itu kita itu harus selalu itu berbakti kepada guru, kita itu harus menghargai kepada para walinya, para syuhadanya, menghargai kepada guru-guru yang telah membimbing kita. Kita itu akan bisa menjadi tahu dalam kehidupan, tahu kita itu berjalan, kita itu jalan dari mana dan akan kemana, bagaimana cara kita itu menyikapi hidup dalam keseharian. Itulah adalah bagian dari harta Sang Ksatria Piningit yang telah dibagikan kepada umatnya kita semua yang di atas muka bumi ini di seluruh dunia. Kiranya demikian, apabila bahasan kali ini ada sesuatu kurangan atau sesuatu keliruan, kami sebagai Genta Bumi Jaya mohon maaf kepada semuanya, kepada gurunya, kepada pari dan kepada wali, kepada semua yang telah menebarkan ilmu di muka bumi ini, ilmu yang selalu mengandung dalam kebajikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.